Halo, selamat pagi pemirsa. Ainis Pagi kembali hadir melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya, Yasmina Tania. Dan saya Cika Mutazam, dan inilah Ainis Pagi selengkapnya. Pemirsa, warung sembako dan bensin eceran di Kabupaten Tangerang, Banten ludes terbakar. Kebakaran diduga akibat petasan. Sebuah warung sembako dan bensin eceran di kawasan Racagong, Legok, Kabupaten Tangerang, Banten, Minggu malam ludes terbakar. Itu kenapa? Banyaknya bahan yang mudah terbakar dan kencangnya tiupan angin membuat api semakin membesar. Warga yang panik mencoba memadamkan api dengan alat seadanya. Selain menghanguskan sisi toko, api juga membakar sebuah sepeda motor. Api padam setelah satu unit mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi. Diduga api berasal dari percikan petasan yang dimainkan anak-anak. Air bensin sih dia habis. Oh, ada yang beli bensin? Iya, ada yang beli bensin. Tahu Terus? percikannya, tahu apa tuh kena itu langsung nyala api sih itu. Oh, gitu. Iya, awalnya. Infonya ada yang merasa anak kecil gitu kan, tapi infonya belum akurat benar sih. Gitu. Ntar kita tanya langsung aja yang ke pemilik warung. Ada berapa warung Pak yang terbakar Pak? Apanya? Yang terbakar ada berapa warung? Satu aja. Satu. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian materi mencapai ratusan juta rupiah. Penyebab pasti kebakaran dalam penyelidikan Polsek Legok. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimerani Ainis melaporkan. Diduga korsleting pada sistem kelistrikan, satu unit mobil yang dikemudikan emak-emak di Madiun, Jawa Timur terbakar. Petugas damkar yang tiba di lokasi berhasil memadamkan api, namun kondisi mobil hangus terbakar. Inilah video amatir warga saat satu unit mobil bertipe SUV terbakar di Jalan Tamrin, Kota Madiun, Jawa Timur. Kejadian ini bermula ketika mobil melaju dari utara ke arah selatan. Sesampainya di lokasi, mobil tiba-tiba mengeluarkan asap dari bagian kap mesin, lalu muncul percikan api hingga terbakar. Pengendara sempat berusaha memadamkan api dengan menyiram air, namun usahanya gagal hingga api semakin membesar. Mendapat laporan, petugas pemadam kebakaran Kota Madiun yang tiba di lokasi langsung melakukan pemadaman. Tidak berselang lama, api yang telah menghanguskan sebagian besar bodi mobil dan isinya berhasil dipadamkan. Terus saya lemparkan juga, tapi juga nggak berhasil. Berarti Jadi titik sambil tolong-tolong. Oh, nggih. Berarti titik utamanya ada di kap mobil nggih, Bu? Di kap- Keluar asapnya di kap mobil. depan mobil. Laporan dari masyarakat masuk ke nomor telepon damkar pada pukul 16:10. Penyebab kejadian kami belum mengetahui. Yang jelas ketika kami datang api sudah sangat membesar. Belum diketahui pasti penyebab kejadian ini. Dugaan sementara diakibatkan oleh korsleting listrik pada bagian mesin mobil. Dari Madiun, Jawa Timur, Arif Wahyu Effendi, iNews melaporkan. Pemirsa, 5 kendaraan terlibat kecelakaan beruntun di ruas tol Cipularang kilometer 97. Dievakuasi petugas derek jasa marga ke Pol Derek depan gerbang tol Jatiluhur, Purwakarta. Menurut pihak kepolisian, pemirsa, kecelakaan diduga akibat truk bermuatan batu bara tak kuat menanjak. Petugas derek tol Cipularang bersama polisi memindahkan satu persatu kendaraan yang terlibat kecelakaan di ruas tol Cipularang arah Jakarta menuju Bandung kilometer 97-200 Darang dan Purwakarta, Jawa Barat ke Pol Derek depan gerbang tol Jatiluhur, Purwakarta. 5 kendaraan yang terlibat kecelakaan terdiri dari 1 truk besar, bus, mobil travel, dan 2 minibus. Kondisinya rata-rata mengalami kerusakan yang parah. Bahkan bus Prima Jasa jurusan Bekasi Garut ringsek di bagian depan. Travel dan minibus juga alami kerusakan di bagian depan serta belakang. Kecelakaan ini bermula dari truk bermuatan batu bara yang berjalan dari arah Jakarta menuju Bandung.
Di lokasi kejadian, truk tidak kuat menanjak kemudian mundur dan menabrak kendaraan-kendaraan yang berjalan di belakangnya. Baik, kelima kendaraan datang dari arah Jakarta menuju Bandung. Setiba di TKP, kendaraan truk pengangkut batu bara yang diduga melebihi daripada kapasitas tidak kuat menanjak sehingga mundur dan menabrak kendaraan di belakangnya. Total ada 5 kendaraan. Lanjut untuk jumlah korban sementara terdata 2, kategori luka berat 1 dan luka ringan 1. Sebelumnya kecelakaan beruntun terjadi di Tol Cipularang kilometer 97. Kecelakaan melibatkan 5 kendaraan termasuk bus Prima Jasa dan truk pengangkut. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, namun 2 korban kecelakaan yang mengalami luka-luka saat ini tengah menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Abdul Rajak, Purwakarta. Kasus kecelakaan beruntun tersebut kini sudah dilimpahkan ke Kanit Laka Lantas Polres Purwakarta. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan Ainus melaporkan. Pemirsa, puluhan ribu kendaraan meninggalkan kota Bandung, Jawa Barat di hari terakhir libur panjang dan Natal dan juga Tahun Baru. Kepadatan pun terjadi di sekitar gerbang tol Paster. Pemirsa, memasuki hari terakhir libur panjang Natal dan Tahun Baru, puluhan ribu wisatawan masih memadati jalan utama menuju gerbang tol Paster, Kota Bandung, Jawa Barat pada Minggu malam. Selepas flyover Kusuma Atmaja, kendaraan yang mengarah ke area tol terpantau ramai lancar. Kawasan Jalan Junjunan hingga kemarin masih mengalami penumpukan kendaraan. Angka ini akan terus meningkat mengingat masih ada kendaraan wisatawan yang hendak pulang ke kotanya masing-masing usai menghabiskan libur panjang Nataru di Bandung dan juga sekitarnya. Pemirsa, sementara itu arus balik libur Nataru di ruas tol Cipali kilometer 110 Subang, Jawa Barat pada Minggu malam terpantau ramai lancar. Volume kendaraan dari arah Palimanan menuju Jakarta terus meningkat sejak Minggu sore yang didominasi oleh kendaraan roda 4. Pemirsa, di ruas tol Jakarta Cikampek kilometer 55 hingga kilometer 48 mengalami kemacetan panjang pada Minggu malam. Kemacetan terjadi akibat tingginya volume kendaraan yang datang dari arah Bandung dan Cirebon menuju Jakarta terus mengalir sejak Minggu petang. Kemacetan juga terjadi di pintu masuk tol layang MBZ karena banyak kendaraan yang ingin menggunakan tol tersebut. Ribuan kendaraan didominasi oleh kendaraan pribadi, bus dan juga truk. Pemirsa, arus lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama mengalami kenaikan yang signifikan namun masih terpantau kondusif. Ya, sejak pagi hingga Minggu malam terpantau 29.000 lebih kendaraan melintas gerbang tol Cikatama menuju Jakarta. Lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama menuju ke arah Jakarta ramai lancar. Tak ada antrian kendaraan yang terjadi di gerbang tol Cikatama. Jasa Marga mencatat kenaikan yang signifikan hingga Minggu malam, mengingat kemarin malam adalah sebagian masyarakat sudah mulai beraktivitas seperti biasa. Setidaknya sudah ada 29.000 lebih pemudik yang terpantau melintasi gerbang tol Cikatama hingga Minggu malam dan diprediksi angka ini masih terus bertambah. Belum ada rekayasa lalu lintas yang diberlakukan oleh pihak kepolisian maupun Jasa Marga, mengingat volume kendaraan yang melintas tidak terlalu padat. Sementara itu, libur Natal dan Tahun Baru, kondisi lalu lintas jalan tol Jakarta Cikampek kilometer 19 terpantau ramai lancar. Tak ada kepadatan yang terlihat dari kendaraan yang melintas di jalan tol yang menghubungkan Jakarta dengan beberapa daerah di Pulau Jawa ini. Hingga Minggu malam terpantau lalu lintas berjalan normal dan belum ada rekayasa lalu lintas yang diberlakukan di kilometer 19 tol Jakarta Cikampek. Sementara itu, jelang berakhirnya masa libur panjang Natal dan Tahun Baru, kawasan wisata Puncak ramai oleh wisatawan. Hal ini karena Puncak masih menjadi destinasi wisata favorit masyarakat. Dari pantauan udara, arus lalu lintas di kawasan Simpang Gadok terpantau ramai lancar di kedua arah.
Meski begitu, Satlantas Polres Bogor memprediksi jumlah volume kendaraan yang akan turun ke arah Jakarta akan jauh lebih banyak dibandingkan arah sebaliknya. Sementara itu, arus balik Nataru, jalur Pantura, Kota Tegal, Jawa Tengah juga dipadati oleh kendaraan pemudik dan juga wisatawan. Volume kendaraan didominasi mobil pribadi dan bus antar kota antar provinsi. Kepadatan pun terjadi di sejumlah titik, diantaranya di Simpang 4 Maya Tegal dan kawasan wisata Guci. Polisi pun berjaga di sejumlah titik untuk mengurai kepadatan agar lalu lintas tetap ramai lancar. Kepadatan arus balik penumpang juga terjadi di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Puncak arus balik terjadi pada hari Minggu dengan jumlah pergerakan penumpang mencapai 173.000 penumpang. Pemirsa, mayoritas para penumpang tiba dari sejumlah kota besar, diantaranya Denpasar, Medan, Surabaya, Makassar, dan Yogyakarta. Pengelola Bandara Suta mencatat kemarin sebagai puncak arus balik libur Nataru dengan jumlah pergerakan penumpang mencapai 173.000 orang dan pergerakan pesawat sebanyak 1.132 penerbangan. Pemirsa, lonjakan penumpang juga terjadi di Bandara Internasional Juanda di Sidoarjo, Jawa Timur pada hari Minggu. Tercatat jumlah pergerakan penumpang mencapai lebih dari 20.000 penumpang. Puluhan ribu penumpang pesawat domestik tiba di pintu kedatangan Bandara Internasional Juanda Sidoarjo, Jawa Timur pada Minggu sore. Tercatat jumlah pergerakan penumpang mencapai lebih dari 20.000 penumpang. Diprediksi pergerakan penumpang akan mencapai 39.000 lebih. Sekitar 44.000 penumpang kembali ke Jakarta melalui stasiun Pasar Senen. PT KAI Daup 1 Jakarta memprediksi puncak arus balik terjadi pada hari Minggu. Pemirsa, 653.000 tiket ludes terjual dengan tingkat okupansi lebih dari 77% dari 825.000 tiket yang disediakan. Jumlahnya terus meningkat mengingat penjualan Go Show masih dilayani. Selama 18 hari libur Nataru, 19 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025, PT KAI memberangkatkan 88 kereta api dengan 1.576 perjalanan. Dengan tujuan favorit yakni Yogyakarta, Semarang, Surabaya, dan juga Bandung. Pemirsa, arus balik di stasiun Tugu Yogyakarta mulai menurun. Puncak arus balik Nataru di stasiun Yogyakarta terjadi pada 29 Desember lalu dengan jumlah keberangkatan 31.000 penumpang. Suasana stasiun Tugu Yogyakarta mulai lengang dan perlahan kembali normal usai beberapa hari sebelumnya dipadati oleh calon penumpang yang kembali ke daerah asalnya. Sementara pada hari Minggu, pemirsa, keberangkatan telah menurun di angka 20.000 penumpang. Satu hari jelang berakhirnya libur Natal dan Tahun Baru 2025, ribuan kendaraan memadati Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Antrean kendaraan terus memadati kantong parkir dermaga pelabuhan sejak Sabtu malam. Ribuan kendaraan terus berdatangan memadati Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Kepadatan ini seiring dengan berakhirnya libur Natal dan Tahun Baru 2025 pada Senin mendatang. PT ASDP Bakauheni mencatat terhitung sejak kemarin hingga hari ini, sebanyak 2.025 kendaraan roda 4, 103 bus, dan 1.208 truk telah menyeberang melalui Pelabuhan Bakauheni. Untuk mengantisipasi lonjakan tersebut, PT ASDP Bakauheni mengoperasikan 6 dermaga reguler dan 1 dermaga eksekutif, serta 28 unit kapal feri berukuran besar dengan 104 trip. Dari Padang, mau kemana? Bekasi. Bekasi, ini pulang ya? Iya, pulang. Enggak, balik lagi ke kota. Iya. Dari Padang. Habis ngapain nih? Liburan? Hah? Iya, Habis. liburan. Kenapa nih Bang berangkatnya sekarang? Oh, kan udah masa anak-anak sekolah lagi. Besok udah masuk hari Senin ya? 6 pada masuk. Mayoritas kendaraan didominasi plat dari luar Provinsi Lampung. Ribuan kendaraan ini mengantre di setiap kantong parkir dermaga pelabuhan untuk masuk ke dalam kapal. Dari Lampung Selatan, Lampung, Heri Fulistiawan, iNews melaporkan.
Ribuan pemudik memadati pelabuhan Laurencio Sai, Maumere, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Para pemudik tersebut akan menyeberang ke Kalimantan dan juga Sulawesi. Pelan-pelan, tidak usah dorong-dorong dari belakang. Ribuan calon penumpang berdesakan untuk bisa masuk ke kapal di pelabuhan Laurentinus Sei, Maumere. Para pemudik dari Flores ini mayoritas akan menyeberang ke Pulau Kalimantan dan Sulawesi untuk kembali ke tempat kerja setelah menghabiskan libur Natal dan Tahun Baru. Ramainya calon penumpang membuat petugas kewalahan. Kepala Pelni Maumere, Gervasius Apul menyebut tanggal 5 Januari ini merupakan puncak arus balik Nataru. Pihaknya menyebut sekitar 1.971 pemudik menyeberang dari Pelabuhan Laurentinus Sei, Maumere. Dengan keberangkatan KM Bukit Sikuntang pada hari ini, penumpang yang naik adalah 1.971, sedangkan yang turun pada hari ini 840. Ini arus balik atau gimana, Pak? Menurut kami, ini sudah arus balik paling tinggi. Apakah ada kemungkinan ada kapal yang akan masuk lagi dalam 1-2 hari? Betul, ada tanggal 6, besok ada. Lalu paling banyak ke penumpang arus balik? Betul, dari pelayaran kita mulai dari Desember sampai Januari ini, yang paling banyak mengangkut itu adalah KMK. Pihak PLN menjelaskan mayoritas penumpang tujuan Pulau Kalimantan dan Makassar. Dari Sika, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan.